Pasar Ungaran selalu hidup, bahkan ketika matahari baru naik setengah jengkal. Bau sayur segar bercampur dengan asap knalpot, teriakan pedagang saling bersahutan, dan langkah kaki pembeli membentuk irama yang tak pernah benar-benar berhenti. Di balik hiruk-pikuk itu, semua orang tahu ada satu nama yang membuat suara mendadak mengecil, Raja Preman Pasar Ungaran. Sosoknya bukan sekadar cerita warung kopi, ia nyata, hadir setiap hari, dan pengaruhnya terasa di setiap sudut lorong pasar. Orang-orang memanggilnya dengan berbagai julukan, tapi intinya sama, penguasa lapak, penentu keamanan, sekaligus momok bagi pedagang kecil. Tak sedikit yang memilih diam dan membayar uang keamanan agar dagangan mereka tetap aman. Para pedagang cilok, gorengan, dan minuman keliling biasanya yang paling merasakan tekanannya. Mereka tak punya kios tetap, tak punya perlindungan, dan sering kali jadi sasaran empuk. Di antara mereka ada seorang pemuda penjual cilok keliling. Usianya masih muda, tubuhnya kurus, dan wajahnya selalu tampak lelah namun sopan. Ia mendorong gerobak sederhana, berkeliling dari pagi hingga sore, berharap cilok hangatnya laku sebelum adonan habis. Banyak yang mengenalnya sebagai anak baik, jarang bicara, tak pernah cari masalah, dan selalu menunduk saat berpapasan dengan orang yang lebih tua. Namun hari itu berbeda. Pagi terasa lebih panas dari biasanya, dan suasana pasar seperti menahan napas. Bisik-bisik beredar cepat, sang Raja Preman terlihat sejak subuh, mondar-mandir dengan wajah tegang. Beberapa pedagang memilih menutup lapak lebih awal, sementara yang lain hanya bisa saling pandang, berharap hari berlalu tanpa kejadian buruk. Tak ada yang menyangka, pertemuan singkat antara dua dunia, penguasa pasar dan pemuda penjual cilok keliling, akan mengubah segalanya. Apa yang bermula sebagai hari biasa di Pasar Ungaran, perlahan bergerak menuju sebuah peristiwa yang kelak disebut banyak orang sebagai kisah nyata paling mengejutkan yang pernah terjadi di sana. Bagian pertama dari cerita ini berakhir di sini, tepat sebelum takdir mulai memperlihatkan wajah aslinya. Nama pemuda itu jarang disebut orang. Sebagian hanya memanggilnya Le Cilok, sebagian lagi sekadar Nak. Ia datang ke Pasar Ungaran bukan untuk mencari kuasa, tapi mencari makan. Setiap pagi sebelum subuh, ia sudah bangun di rumah kontrakan kecilnya di pinggir kota. Dengan tangan sendiri, ia mengaduk adonan cilok, merebusnya, lalu menyiapkan saus kacang yang resepnya diwariskan almarhum ibunya. Gerobaknya sederhana, catnya sudah mengelupas di sana-sini. Rodanya sering bunyi berdecit saat didorong melewati jalanan pasar yang retak. Tapi ciloknya dikenal enak, kenyal, hangat, dan murah. Anak-anak pasar sering menunggunya, bahkan beberapa kuli panggul jadi pelanggan tetap. Dari situlah ia bertahan hidup. Pemuda itu tahu betul aturan tak tertulis di Pasar Ungaran. Ia tahu siapa yang harus dihindari, jam berapa sebaiknya lewat lorong tertentu, dan kapan harus cepat-cepat pergi. Nama Raja Preman Pasar Ungaran bukan hal asing baginya. Ia sering melihat orang itu dari jauh, tubuh besar, tatapan tajam, dan dikelilingi anak buah yang setia. Selama ini, ia selalu menunduk dan memilih jalur aman. Jika diminta uang, ia berikan sebisanya. Jika diusir dari satu titik, ia pindah tanpa protes. Baginya, ribut berarti kehilangan dagangan, dan kehilangan dagangan berarti tak ada makan malam. Namun pagi itu, langkahnya terasa berat. Modalnya pas-pasan, dagangan harus habis hari itu juga. Ia berhenti di satu sudut pasar yang biasanya ramai, tempat ia sering mangkal tanpa masalah. Ia tak tahu, sudut itu baru saja dikuasai, dan namanya sudah masuk daftar orang yang harus ditegur. Dari kejauhan, sepasang mata memperhatikannya. Tatapan itu dingin dan penuh perhitungan. Pemuda penjual cilok itu masih sibuk melayani pembeli, tak sadar bahwa langkah kecilnya pagi itu perlahan membawanya semakin dekat pada sebuah konflik yang tak pernah ia cari dan tak pernah ia bayangkan akibatnya. Di Pasar Ungaran, takdir sering datang tanpa aba-aba. Dan hari itu, takdir mulai mendekat. Satu langkah demi satu langkah, keramaian di sudut pasar mendadak terasa berbeda.
Suara tawar-menawar masih ada, tapi seperti tertahan. Beberapa pedagang mulai melirik ke satu arah yang sama. Dua orang bertubuh besar melangkah pelan, membuka jalan di antara kios-kios sempit. Di belakang mereka, sosok yang ditakuti itu muncul, Raja Preman Pasar Ungaran. Langkahnya berat, penuh keyakinan. Setiap orang yang berpapasan spontan menunduk atau berpura-pura sibuk. Ia berhenti tepat di depan gerobak cilok. Pemuda itu masih melayani seorang anak kecil, tangannya gemetar saat menusukkan cilok ke tusuk sate. "Ini lapak siapa?" Suara itu rendah, tapi tajam. Pemuda itu menelan ludah. "Maaf, Pak, saya cuma sebentar. Abis ini pindah," jawabnya pelan, nyaris tak terdengar. Raja Preman tersenyum tipis, senyum yang tak membawa kehangatan. "Sebentar itu berapa lama? Kamu pikir pasar ini jalan umum?" Beberapa orang menahan napas. Anak kecil yang membeli cilok ditarik ibunya, menjauh. Pemuda itu buru-buru menyodorkan uang dari saku celananya. "Ini ada, Pak. Saya kasih yang saya punya." Uang itu diterima, tapi bukan untuk mengakhiri urusan. Raja Preman mendekat, mencondongkan badan hingga wajah mereka hanya berjarak sejengkal. "Mulai besok, kalau mau lewat sini, setor 2 kali lipat. Kalau tidak, jangan jualan lagi di Pasar Ungaran." Kata-kata itu jatuh seperti palu. 2 kali lipat berarti mustahil. Modalnya kecil, untungnya tipis. Pemuda itu hanya mengangguk, berharap situasi cepat berlalu. Namun saat ia hendak mendorong gerobaknya pergi, salah satu anak buah menahan roda. "Beresin dulu, hari ini kamu tetap bayar," kata anak buah itu. Suasana menegang. Beberapa pedagang memalingkan wajah, mereka pernah ada di posisi yang sama. Tak ada yang berani ikut campur. Pemuda penjual cilok itu merasakan dadanya sesak. Ia bukan marah, bukan pula berani. Ia hanya terpojok. Di balik wajahnya yang tertunduk, ada sesuatu yang mulai retak. Bukan amarah, melainkan kelelahan yang menumpuk bertahun-tahun. Dan tanpa disadari siapapun di sekitar sana, momen kecil itu menjadi percikan awal dari rangkaian peristiwa yang tak bisa lagi dihentikan. Pemuda itu akhirnya pergi, mendorong gerobaknya dengan kepala tertunduk. Uang yang tersisa di sakunya nyaris tak cukup untuk modal esok hari. Di setiap langkah, kata-kata ancaman itu terngiang tanpa henti. Ia berhenti di lorong sepi, menggenggam gagang gerobak erat-erat. Tangannya gemetar, napasnya berat. Bukan karena takut saja, tapi karena rasa terhina yang selama ini ia telan. Untuk pertama kalinya, ia bertanya dalam hati, sampai kapan harus diam? Kabar soal teguran itu cepat menyebar. Pedagang saling berbisik, menyebut nama pemuda cilok dengan nada iba. Ada yang menyarankan ia tak kembali lagi, ada pula yang hanya menggeleng pasrah. Sementara itu, di sudut lain pasar, Raja Preman tertawa kecil. Baginya, itu hanya urusan sepele, satu pedagang kecil yang berani melanggar. Tak ada yang tahu, cerita ini belum selesai. Malam itu, pemuda penjual cilok tak bisa tidur. Pikirannya penuh, perutnya kosong. Gerobak diam di sudut kontrakan, seperti saksi bisu hari yang berat. Di luar, suara motor lewat sesekali. Di dalam kepalanya, satu keputusan mulai terbentuk pelan, ragu, tapi nyata. Besok, ia tahu, tak akan sama lagi. Pagi itu, pemuda itu tetap datang. Gerobak ciloknya kembali menyusuri Pasar Ungaran, meski langkahnya lebih pelan dari biasanya. Beberapa pedagang menatap heran, ada juga yang memberi isyarat agar ia pergi. Ia berhenti di titik berbeda, mencoba aman. Tapi di pasar ini, kabar bergerak lebih cepat dari langkah kaki. Dan keberaniannya untuk kembali sudah cukup untuk menarik perhatian yang salah. Belum lama ia mangkal, perasaan tak enak menyergap. Pemuda itu merasakan tatapan menusuk dari kejauhan. Saat menoleh, ia melihat salah satu anak buah Raja Preman berdiri di ujung lorong, pura-pura merokok. Tak ada kata, tak ada teguran. Hanya tatapan dingin yang jelas bermakna satu hal, ia sedang diawasi. Dan di Pasar Ungaran, pengawasan seperti itu jarang berakhir baik. Tak lama kemudian, langkah berat terdengar mendekat.
Seorang anak buah berdiri di samping gerobak, wajahnya datar. "Kamu dibilang apa kemarin?" katanya singkat. Pemuda itu terdiam, menunduk. Tangannya mengepal di balik gerobak. Ia tahu, ini bukan sekadar teguran. Ini peringatan terakhir, dan batas kesabarannya semakin menipis. Anak buah itu menendang roda gerobak pelan, tapi cukup membuatnya bergeser. Beberapa cilok hampir jatuh dari panci. "Ini terakhir. Jangan bikin susah," katanya dingin. Pemuda itu mengangkat wajahnya untuk pertama kali. Matanya merah, bukan karena marah, melainkan karena lelah. Di sekeliling mereka, pasar kembali pura-pura sibuk, seolah tak ada apa-apa yang terjadi. Rasa terhina dan lelah yang dipendam bertahun-tahun meledak di dalam diri pemuda itu. Tanpa pikir panjang, ia mendorong gerobak ke arah anak buah itu. Seketika, semua orang terkejut, suara cilok berjatuhan, dan lorong pasar hening sejenak. Itu bukan sekadar dorongan fisik. Itu adalah tanda bahwa ia tak mau lagi ditindas. Dan Raja Preman, yang menyaksikan dari jauh, mulai menyadari bahwa pemuda ini berbeda dari yang lain. Keributan itu menarik perhatian pedagang lain. Beberapa keluar dari kios, menatap dengan mata terbelalak. Ada yang menahan napas, ada yang berbisik cepat. Pemuda penjual cilok berdiri tegak, wajahnya basah oleh keringat dan saus kacang yang tumpah. Di antara tatapan takut dan kagum, satu hal jelas, sekarang semua orang tahu ia berani melawan. Raja Preman Pasar Ungaran muncul dari balik kerumunan dengan langkah besar dan wajah memerah karena marah. Anak buahnya segera mundur, memberi jalan bagi sang penguasa pasar. Suasana seketika tegang, pedagang dan pembeli menahan napas, takut tapi penasaran. Pemuda penjual cilok, meski tubuhnya kecil dan lelah, menatap langsung ke mata Raja Preman. Tak ada rasa takut yang biasa ia rasakan, hanya tekad yang baru lahir. "Berani-beraninya kamu mendorong anak buahku di pasar ini." Suara Raja Preman bergema, memekakkan telinga lorong sempit. Beberapa orang mundur lebih jauh, ada yang menempelkan tangan di mulutnya, khawatir terjadi sesuatu yang lebih buruk. Pemuda itu mengangkat dagu, meski napasnya berat dan tangan masih gemetar. "Saya cuma ingin jualan, Pak. Tak lebih, tak kurang. Tapi saya juga tak mau terus-terusan ditindas," jawabnya tegas, meski suaranya hampir hilang di tengah keramaian. Raja Preman terdiam sejenak, seolah menimbang kata-kata itu. Kerumunan semakin menegang. Beberapa pedagang mulai berbisik, beberapa anak buah menatap bos mereka dengan ragu. Tak ada yang pernah melihat pemuda sekecil itu bersuara lantang di hadapan sang penguasa. Mata Raja Preman beralih dari gerobak cilok yang berantakan ke wajah pemuda itu. Ada campuran amarah, kebingungan, dan, tanpa disadari, kekaguman samar yang menembus kerasnya sifatnya. Hari itu, Pasar Ungaran menyaksikan bukan sekadar pertentangan antara preman dan pedagang, tapi awal dari pertarungan tak terlihat antara ketakutan dan keberanian. Beberapa anak buah mempersiapkan diri untuk campur tangan, tapi ragu. Raja Preman berdiri di sana, menatap pemuda penjual cilok yang kecil namun berani, dan sadar, ini bukan pedagang biasa. Ini adalah seseorang yang akan mengubah keseimbangan kekuasaannya, entah ia suka atau tidak. Suasana pasar menjadi tegang, bisik-bisik pedagang berubah menjadi napas tertahan. Semua menunggu satu hal, langkah selanjutnya dari Raja Preman. Dan pemuda penjual cilok, tahu, hari itu ia sudah melewati garis yang tak bisa lagi ditarik mundur. Ini adalah titik balik yang akan dikenang Pasar Ungaran selamanya. Raja Preman menatap pemuda itu lama. Hening menyelimuti lorong pasar, hanya terdengar suara gerobak yang bergeser dan napas orang-orang yang menahan diri. Anak buahnya menunggu perintah, tapi Raja Preman justru tersenyum tipis, senyum yang membuat semua orang merinding. "Kalau kamu punya nyali, buktikan saja," katanya pelan, tapi cukup jelas terdengar oleh semua yang ada di sekitar. "Jualanmu tetap di sini, tapi dari sekarang, siapa yang berani mengganggumu, itu urusanku. Tapi ingat, jangan membuat masalah lagi, atau kau sendiri yang menanggung." Pemuda penjual cilok menelan ludah. Hatinya masih berdebar, tangannya gemetar.
Tapi untuk pertama kali dalam hidupnya, ia merasa ringan. Tidak ada rasa takut yang mengekang, hanya rasa lega dan bangga yang aneh. Ia menunduk hormat, lalu mengatur kembali cilok di gerobak, membersihkan sisa saus yang tumpah. Kerumunan pedagang mulai bersorak pelan, sebagian bertepuk tangan, sebagian lagi hanya tersenyum kagum. Anak buah Raja Preman, yang sebelumnya menatap tajam, kini terlihat ragu dan sedikit hormat. Raja Preman sendiri melangkah pergi, tubuhnya besar dan penuh wibawa, meninggalkan pemuda itu yang kini duduk di atas bangku kecil sambil menarik napas panjang. Hari itu, pasar Ungaran berubah. Bukan karena kekerasan atau pertumpahan, tapi karena keberanian seorang pemuda kecil yang menolak untuk terus ditindas. Cerita tentang pemuda cilok keliling yang berani melawan Raja Preman mulai beredar, menjadi legenda baru di setiap sudut pasar. Bagi pemuda itu, hidup tak lagi sama. Ia tetap mendorong gerobaknya dari pagi hingga sore, tetap menjual ciloknya yang hangat dan kenyal. Tapi kini, ada sesuatu yang berbeda di matanya, keyakinan bahwa keberanian, meski kecil, bisa mengguncang dunia yang terlihat tak mungkin diguncangkan. Dan begitu, pasar Ungaran tidak hanya mengenang Raja Preman, tapi juga pemuda penjual cilok yang mengubah aturan main tanpa sekalipun mengangkat senjata, hanya dengan keberanian, ketegasan, dan hati yang tak mau dipermalukan lagi. Legenda baru telah lahir, dan bagi pemuda itu, ini baru permulaan.